6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terus untuk meriam ini kami harapkan ke masyarakat, tolonglah setelah ini dibersihkan, dirawat, jangan sampai masyarakat menyentuhnya atau duduk, berdiri di atasnya, karena itu akan mempercepat lagi proses kerusakan. Ya, untuk jumlah penumpang di semester pertama untuk Bau-Bau itu sudah 164.486 jiwa ya. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tenggara Padang, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lindungi kelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan serukan kesadaran warga merawat meriam di Benteng Wolio. Pengunjung diimbau tidak menyentuh bahkan menginjaknya saat berwisata. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau mencatatkan kinerja gemilang di semester pertama tahun 2025. Perusahaan pelayaran nasional ini berhasil melampaui target angkutan penumpang bahkan dengan berkurangnya satu armada kapal. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat tanggal 12 September 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Lindungi kelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan serukan kesadaran warga merawat meriam di Benteng Wolio. Pengunjung diimbau tidak menyentuh bahkan menginjaknya saat berwisata. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Jangan sampai masyarakat menyentuhnya atau duduk, berdiri di atasnya, karena itu akan mempercepat lagi proses kerusakan. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 19 Sulawesi Selatan mengingatkan kesadaran masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya para pengunjung Benteng Keraton Wolio, agar menjaga kelestarian meriam yang tersebar di sejumlah gerbang dan bastion. Ketua Unit Konservasi BPK Wilayah 19 Munafri mengatakan saat ini pihaknya baru saja melakukan konservasi terhadap 10 meriam yang ada di sekitar Benteng Wolio. Setelah dilakukan konservasi, masyarakat diharapkan tidak menyentuh, duduk, atau bahkan menginjak meriam. Terus untuk meriam ini kami harapkan ke masyarakat, tolonglah setelah ini dibersihkan, dirawat, jangan sampai masyarakat menyentuhnya atau duduk, berdiri di atasnya, karena itu akan mempercepat lagi proses kerusakan. Pemicu lagi akan mempercepat lagi kembali kerusakan daripada benda cagar budaya tersebut. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat di Kota Bau-Bau ini, boleh berfoto di dekat meriam, tapi tolong jangan disentuh. Jangan disentuh, apalagi duduk di atasnya sambil berfoto. Munafri menjelaskan tujuan utama konservasi ini adalah untuk menghambat kerusakan akibat cuaca, kelembapan, dan paparan sinar matahari. Ia ingin meriam tetap terjaga dan bisa dinikmati generasi mendatang. Munafri juga menyebut bahan konservasi yang digunakan memiliki masa pakai tertentu, sehingga faktor eksternal seperti sentuhan langsung atau aktivitas pengunjung dapat mempercepat kerusakan benda cagar budaya tersebut. Tujuan kami itu adalah untuk memperbagus, mengawetkan daripada meriam ini. Karena kapan kami tidak tindaki, maka tinggal menunggu kehancuran daripada meriam ini. Kegiatan konservasi meriam yang dilakukan di Benteng Wolio meliputi pembersihan mekanis, pemberian larutan konservan, sterilisasi, hingga pelapisan pelindung. Langkah tersebut bertujuan memperlambat proses pelapukan akibat korosi dan faktor biotis, serta menjaga meriam tetap terawat sebagai bagian penting warisan budaya Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Bau-Bau melaksanakan ziarah di Makam Pahlawan Nasional asal Sulawesi Tenggara, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidin di Kelurahan Melaing pada Kamis pagi 11 September 2025. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-80 di tahun 2025 yang juga mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Koordinator RRI SP Bau-Bau atau Redi menyampaikan ziarah ini bukan sekedar seremonial, melainkan wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus juga refleksi atas nilai perjuangan yang diwariskan. Menurut Ato Redi, pengenalan sejarah pahlawan lokal penting juga dilakukan agar generasi muda, termasuk juga angkasawan dan juga angkasawati RRI, terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau mencatatkan kinerja gemilang di semester pertama tahun 2025. Perusahaan pelayaran nasional ini berhasil melampaui target angkutan penumpang bahkan dengan berkurangnya satu armada kapal. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Ya, untuk jumlah penumpang di semester pertama untuk Bau-Bau itu sudah 164.486 jiwa ya. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau mencatatkan kinerja gemilang di semester pertama tahun 2025. Perusahaan pelayaran nasional ini berhasil melampaui target angkutan penumpang bahkan dengan berkurangnya satu armada kapal. Berdasarkan data, jumlah penumpang yang diangkut oleh Pelni di Pelabuhan Bau-Bau sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 164.486 jiwa. Angka ini setara dengan 114,19% dari target rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP yang telah ditetapkan. Sementara itu, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Bau-Bau mencapai 142.884 orang. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Jasman, menyebut lonjakan terbesar terjadi pada arus balik Lebaran Idul Fitri bulan Mei lalu. Dengan capaian yang luar biasa di semester pertama, Jasman menyatakan pihaknya optimis akan melampaui target penumpang tahunan. Target yang ditetapkan hingga akhir 2025 yakni 275.294 jiwa. Ya, untuk jumlah penumpang di semester pertama untuk Bau-Bau itu sudah 164.486 jiwa ya. Ya, untuk pencapaian kami dari RKP itu sudah 114,19%. Ya, kalau kita lihat dari kinerja yang di semester 1 ini ya, kami optimis untuk 1 tahun ke depan ini kinerja kami di produksi penumpang yang ada, untuk kita optimis melampaui daripada anggaran. Menariknya, pencapaian tersebut terjadi meski jumlah armada berkurang akibat KM Unsini yang mengalami insiden pada 2024 lalu. Pelni tetap mampu menjaga pergerakan penumpang dengan memanfaatkan dispensasi kapasitas angkut dari Kementerian Perhubungan. Faktor lain yang mendorong peningkatan adalah momentum libur sekolah yang berdekatan dengan tahun ajaran baru. Saat ini, sebanyak 11 kapal Pelni beroperasi melayani pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata mempersiapkan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif atau KEK. Langkah ini juga bertujuan mendorong Bau-Bau menjadi kota ekonomi kreatif yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan persiapan pembentukan KEK pada Kamis pagi, PLH Asisten 2 Setda Bau-Bau, Moh Abdu, menyebutkan subsektor kreatif seperti desain grafis, tari, koreografi, fotografi hingga kuliner perlu difasilitasi agar lebih berkembang. Nah, sebab KEK diharapkan bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Bau-Bau. Sementara itu, Kadis Pariwisata Idrus Taufik Saidi juga menegaskan ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan Asta Cita. Nah, karena menurutnya Bau-Bau diprioritaskan dalam subsektor seni, pertunjukan dan juga kuliner yang juga terbukti dengan berbagai prestasi di tingkat provinsi. Adapun kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diskusi terbuka, dihadiri juga berbagai pihak mulai dari OPD, akademisi, komunitas seni, UMKM hingga pelaku ekonomi kreatif. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Lindungi kelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan serukan kesadaran warga merawat meriam di Benteng Wolio. Pengunjung juga diimbau tidak menyentuh bahkan menginjaknya saat berwisata. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau mencatatkan kinerja gemilang di semester pertama tahun 2025. Perusahaan pelayaran nasional ini berhasil melampaui target angkutan penumpang bahkan dengan berkurangnya satu armada kapal. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.